Kamera Fujifilm X-T2 digit seperti X-T50 ini sangat populer karena digemari oleh fotografer baik pemula maupun profesional. Bentuk desainnya ini compact, gayanya seperti kamera film. X-T50 ini memang dirancang sebagai jembatan bagi fotografer pemula ke yang mahir. Buat yang baru belajar itu bagus sekali, dan yang sudah mahir tapi ingin kamera yang lebih compact dan ringan juga cocok. Seri Fujifilm X-T50 sejarahnya sudah cukup panjang. Bermula dari X-T10 yang sangat populer, kemudian diperbarui beberapa kali, X-T20, X-T30, X-T30 Mark II. Semuanya sangat populer karena ukurannya yang compact dan harganya yang terjangkau. Dan dari X-T30 Mark II ini langsung loncat ke X-T50. Nah, ini bisa berarti bahwa Fujifilm sengaja menghindari angka 4 yang sering dianggap angka sial. Atau bisa juga karena lompatan teknologi yang cukup signifikan. Sesuai namanya yang punya angka 5, X-T50 memang setara dengan Fujifilm X-T5 dan juga X-H2. Sama-sama menggunakan prosesor generasi kelima dan image sensor 40 megapiksel BSI X-Trans APS-C sensor. Resolusi 40 megapiksel ini saat ini termasuk yang tertinggi di kamera APS-C. Kerapatan pikselnya kurang lebih setara dengan kamera full frame 100 megapiksel yang akan datang. Boleh dibilang sensor ini termasuk salah satu kebanggaan dari Fujifilm. Desain kamera Fujifilm X-T50 mengkombinasikan desain yang angular atau kotak, terutama kalau kita lihat di bagian jendela bidiknya, dan juga rounded atau melingkar di bagian tepi kameranya. Dan dia juga punya shutter dial seperti kamera film SLR di masa lalu. Yang baru dan unik dari X-T50 ini adalah dial film simulation, yang sekarang kita bisa mengubah efek film simulation jadi lebih mudah dan cepat. Film simulation yang tidak ada di dial bisa diprogram ke 3 slot yang tersedia, dari FS1 sampai yang ketiga. Kalau mau di-set dari menu juga bisa, tinggal kita parkir ke C. Di generasi sebelumnya, dial ini diisi dengan drive mode. Tapi sekarang, drive mode-nya sudah pindah menjadi tombol. Ini bisa jadi pro dan kontra ya. Bagi yang mahir, yang motretnya pakai fire raw, mungkin merasa dial film simulation ini nggak penting. Tapi yang hobi-hobi saja, dial ini mungkin akan menyenangkan, karena bisa mengubah film simulation dengan cepat, dan juga bisa melihat apa film simulation yang aktif tanpa harus masuk ke menu. Saya pribadi lebih sering mengganti film simulation daripada drive mode, jadi bagi saya ini nggak masalah. Desain beberapa tombol juga agak berubah dari sebelumnya. Yang tadinya rata jadi agak sedikit menonjol, seperti tombol-tombol yang ada di bagian atas atau top plate. Tapi tidak semua tombol-tombol menonjol seperti itu. Ada beberapa tombol di bagian belakang kamera tetap datar. Menurut saya lebih oke kalau tombolnya menonjol karena lebih mudah diraba dan juga ditekan. Saya telah mencoba Fujifilm X-T50 ini untuk foto potret, food, dan street. Dalam menggunakan kamera ini, saya tidak menemukan adanya masalah. Saya tidak merasa terbebani membawa kamera ini untuk berjalan-jalan dengan 2-3 lensa Fujifilm yang relatif compact. Saya juga menyempatkan memakai lensa manual fokus. Dan oke juga ya, karena kamera ini memiliki bantuan manual fokus seperti focus peaking dan juga focus magnification atau memperbesar bagian tertentu dari screen ya.
Jendela bidik juga sangat membantu saat memotret di kondisi yang sangat terang. Kualitas gambar dari Fujifilm X-T50 ini sebenarnya mirip dengan kamera 40 megapiksel lainnya dari Fujifilm. Asal lensanya berkualitas tinggi, ketajamannya juga akan sangat bagus. Sayangnya, saya hanya punya lensa-lensa yang sedang-sedang aja kualitasnya. 27mm f/28 yang terpasang di X-T50 ini, 18-55mm kit lens yang lama, kabarnya akan ada yang baru, dan lensa manual fokus 35mm f/0,95 desain jadul. Jadi gambarnya mungkin masih kurang optimal di bukaan yang terbesarnya. Tapi saat saya stop down ke bukaan yang kecil, gambar yang dihasilkan itu kelihatan oke, tajam, dan detail. Untuk foto ISO tingginya, saya nilai masih bagus sampai ISO 3200. Untuk ISO 6400 atau ke atas, saya sarankan lebih baik digunakan di kondisi darurat, seperti digunakan di kondisi dengan pencahayaan yang sangat minim. Kamera ini juga bisa cukup ngebut nih. Kalau kita menggunakan mechanical shutter, itu bisa sampai 8 foto per detik. Sedangkan kalau electronic shutter, itu bisa sampai 20 foto per detik. Tapi kena crop sedikit, 1,29 kali. Sekilas X-T50 ini mirip dengan X-T5. Tapi saat saya cek spek sheet-nya lebih detail lagi, X-T50 ini buffernya ternyata lebih pendek sedikit. 32 frame versus 41 frame di X-T5 saat kita memotret dengan mode lossless compressed RAW. Jadi kalau kita moto berturut-turut, yang X-T50 ini akan berhenti duluan dibandingkan dengan X-T5. Jadi kalau misalnya fotonya banyak yang foto berturut-turut, lebih handal yang X-T5 atau XH2. Jendela bidik dari X-T50 ini juga tergolong standar, resolusinya 2,36 juta titik saja. Sama dengan X-T30 yang lalu, tapi lebih kecil dari jendela bidik yang ada di X-T5 yang mencapai 3,69 juta titik. Bagi saya jendela bidik itu membantu sekali kalau kita motret di kondisi yang terang banget atau membantu saat kita perlu fokus manual yang sangat presisi. Baterai X-T30 ini relatif kecil juga, kapasitasnya hanya sekitar 300 foto per shot. Dan untuk video ya sekitar 30-1 jam tergantung setting masing-masing. Jadi kalau teman-teman perlu syuting seharian, pasti perlu beberapa baterai cadangan. Selain baterai yang kecil, ada satu kekurangan juga dari kamera ini, yaitu saat kita pakai secara intensif, misalnya foto berturut-turut, nah ini akan terasa sedikit panas. Tapi menurut saya masih tahap wajar dan kita bisa memotret terus-menerus dengan mulus. Selain itu, saya merasa harga dari Fujifilm X-T50 ini meningkat cukup signifikan. Mungkin karena image sensor, prosesor baru, dan memang ada stabilizer juga ya, yang tidak murah pengembangannya. Tapi kalau dibandingkan dengan kamera bersensor 40 megapiksel lainnya, seperti X-T5, XH2, X-T50 ini tergolong kamera yang paling murah. Tapi bagi yang tidak membutuhkan resolusi dan kinerja setinggi itu, Fujifilm X-T30 Mark II dan XS10 menurut saya sudah cukup baik untuk fotografi, terutama untuk pemula. X-T50 ini punya spek video yang tergolong bagus juga. Dia bisa merekam 6K dan 4K 60p. Tapi secara desain, kamera ini menurut saya lebih ke arah fotosentrik. Contohnya, layarnya cuma bisa tilt ke atas dan ke bawah. Dan akses ke mode video, kita harus masuk ke drive mode dulu. Kalau prioritas teman-teman lebih ke videografi, saya lebih rekomendasi yang seri Fujifilm XS seperti XS20 atau XH2S. Karena desainnya lebih mudah untuk video. Misalnya dia punya layar putar ke segala arah, termasuk ke depan, punya pegangan atau grip yang lebih dalam dan juga stabil. Dan yang penting dia juga punya mode dial untuk foto dan video. Jadi memudahkan untuk switch dari foto ke video dan sebaliknya. Awal tahun ini, saya sempat mencoba Fujifilm X106 di Jepang.
Dan menggunakan X-T50 ini, saya merasakan ada kemiripan dengan pengalaman menggunakan kamera X100. Kualitas dan fiturnya mirip-mirip. Bedanya, X-T50 ini lebih fleksibel karena dia bisa ganti lensa meskipun sedikit lebih besar. Yang penting sebenarnya adalah dia lebih murah dari X100. Kehadiran X-T50 ini mungkin akan membingungkan teman-teman karena pilihan kamera Fujifilm saat ini cukup banyak ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh nonton juga panduan memilih kamera Fujifilm di channel Info Fotografi ini. Mudah-mudahan review X-T50 ini dapat membantu teman-teman yang sedang mengincar kamera Fujifilm. Selalu dukung kami dengan like dan subscribe channel Info Fotografi ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.